Kali ini saya ajak saudara-saudara sekalian untuk mengenal satu tokoh yang kalau disebut namanya sangat fenomenal, terutama di jagat kebudayaan, lebih spesifik lagi di jagat seni rupa, tapi kita akan membahasnya dalam perspektif yang mungkin jarang Anda dengar. Nama tokoh itu adalah Affandi. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Di bulan Mei, sesungguhnya itu adalah bulan Affandi. Karena tokoh ini lahir di bulan Mei, di Cirebon, meninggal di bulan Mei di Yogyakarta, dan namanya dipahatkan menjadi sebuah jalan penting di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, sebagai nama jalan tepat di bulan Mei 100 tahun usianya. Jadi apa hubungan antara Affandi dengan jalan Kejayaan yang saya sebutkan tadi? Barangkali sebagai pembuka gitu ya, inilah satu-satunya nama jalan yang namanya diambil dari tokoh komunis. Nggak pernah ada jalan lain. Coba Anda lihat di Jakarta, Surabaya. Biasanya mayoritas itu adalah jalan tentara, biasanya nomor 1. Baru yang lain-lain itu menteri-menteri. Mungkin bagi yang mencetuskan jalan ini tidak menduga bahwa saya juga agak kaget gitu ya. Sekaligus saya bangga karena saya tahu bahwa ini satu-satunya di mana sebuah jalan diambil namanya dari seorang tokoh yang dalam tanda kutip sangat kontroversial. Menamakan jalan itu tidak mudah, itu politik itu. Menamakan itu panjang, nggak ujuk-ujuk Jalan Muhyiddin M. Dahlan yang nggak bisa begitu. Nggak ujuk-ujuk Jalan Putu TA, Jalan Eka Kurniawan, bahkan sastrawan itu nggak ada jalannya. Bahkan sekaliber Pramudia Anantatur aja nggak ada jalannya kan. Karena tidak mudah, itu jalan itu penamaannya itu politik. Dan lewat proses politik gitu. Nah, menarik adalah Jalan Kejayaan dinamakan Jalan Affandi itu adalah menggenapkan status jalan itu. Sebelum 98, Kejayaan itu statusnya itu murni ekonomi. Satu lagi pendidikan. Hanya 2 itu. Saya itu pernah tinggal di Kejayaan lama itu. Sejak semester 1 kuliah di dulu namanya IKIP Yogyakarta itu. Dan yang saya temukan adalah itu pertokoan gitu ya. Maka pertama-tama Jalan Kejayaan itu dikuasai oleh ekonomi. Yang kedua adalah pendidikan. Nggak ada, cuma 2 itu. 2007 bertambah statusnya menjadi jalan, namanya Jalan Affandi. Lalu siapa sesungguhnya Affandi ini? Nah saudara, Affandi ini menarik. Dia kelihatan low profile. Di memori publik seni rupa Jogja dan Indonesia, sesungguhnya Affandi itu adalah seorang yang low profile. Kelihatan low profile tapi dalamnya itu loh yang nggak enak. Anda tahu bahwa tahun 45 itu loh yang ada poster "Ayo Bung". Affandi yang bikin gambar, kata-katanya ke Hairil Anwar. Nah, Affandi itu sebelumnya masuk ke SIM, Seniman Indonesia Muda. Seniman Indonesia Muda itu saya gambarkan sedikit ya, supaya kalian kalau berwisata ke Jogja langsung dapat tuh tempat. Kalau dari kilometer 0 gitu ya, kilometer 0 ujuk-ujuk lo jalan kaki gitu, kadang nggak bisa naik motor. Jalan kaki masuk ke alun-alun utara Jogja, ya kan? Dari sisi utara itu, Anda akan belok ke kiri, ya, yang mau ke Gudeg itu. Sebelum Gudeg itu kan ada namanya Jogja Gallery. Nah disitulah Sekretariat Seniman Indonesia Muda yang dipimpin oleh Sujoyono. Nah di situ Affandi ada.
tokoh yang kita bicarakan ini atau yang bernama Affandi yang museumnya ada dekat IAIN atau UIN Sunan Kalijaga itu sesungguhnya adalah seorang politisi, seniman yang berpolitik. Dia pada pemilu 55 menjadi salah satu yang diusulkan oleh Partai Komunis Indonesia untuk menjadi wakil mereka di parlemen. Atau dulu sebutannya itu Dewan Konstituante. Ada berapa orang waktu itu? Satu, Affandi, nomor 1 loh dia itu. Bukan nomor 3, nomor 1. Bayangkan pilihan nomor 1 untuk Konstituante itu Affandi, nomor 1. Berarti tokoh ini penting sekali ya. Nggak boleh dia abaikan, dianggap remeh dalam politik itu nggak boleh kan. Karena gede banget nama ini. Nomor 1. 2 itu Sujoyono. Kalau nggak salah itu ada Hendra Gunawan, Heng Ngantung, dan 6 penyair. Coba bayangkan ya, mana ada dalam sejarah kepartaian kita itu ada penyair gitu loh. Jadi perwakilan partai itu. Kok ada partai percaya pada seniman rupa sama penyair kan partai aneh. PSI yang cendekiawan aja itu gitu ya. Tahu PSI yang cendekiawan? Yang Syahrir gitu. Yang bukan PSI yang sekarang itu. Perwakilan mereka cuma 1 sastrawannya. Bayangkan coba. Cendekiawan loh. Ini PKI loh. 10 wakilnya itu adalah budayawan. Dan 3 orang atau 4 orang itu adalah penyair gitu. Nah, nomor 1-nya itu adalah Affandi. Sialnya adalah Affandi ini terpilih menjadi wakil PKI dari Jogja. Maka sepanjang kampanye di Jogja itu, Anda tahu bahwa di Jogja itu PKI nomor 1. Maksudnya pemenang pemilu. Poster besar dibikin, ya karena mereka pelukis kan. Kalau kampanye selalu ramai gitu. Alun-alun mereka kuasai, ya karena sekretariat mereka di situ. SIM, gitu kan, menang. Dan Affandi pun ke Jakarta, ya, Affandi ke Jakarta. Sebagai apa? Sebagai anggota parlemen, gitu. Itulah saya katakan tadi, mengapa dia disebut tokoh PKI dalam tanda kutip, karena dia bukan anggota PKI sesungguhnya. PKI itu kan 2 anggotanya. Anggota aktif sama anggota yang diambil dari, mereka nyebutnya orang-orang tidak berpartai. Sekali lagi, anggota yang memang aktif sebagai pengurus, anggota aktif, atau orang-orang yang sama ideologinya, sama visi misinya dengan partai. Namanya, mereka sebutnya orang-orang berpartai. Disitulah Affandi hadir gitu. Dan kita tahu balon politik itu meletus 65 gitu. Lalu di mana Affandi? Affandi di Partai Komunis Indonesia atau di lingkungan Lembaga Kebudayaan Rakyat, sebab Affandi itu adalah salah satu pimpinan pusat Lembaga Kebudayaan Rakyat. Jadi selain dia jadi anggota parlemen sampai tahun 59 gitu ya, kan dibubarkan oleh Soekarno. Tentu kalian sudah hafal pelajaran, saudara-saudara sekalian ya, udah hafal pelajaran sejarah tentang dekret presiden itu. Nah setelah itu Affandi menjadi pimpinan pusat Lembaga Kebudayaan Rakyat. Khususnya di bidang seni rupa. Nama lembaga mereka itu Lesrupa. Lembaga Seni Rupa. Garis miring, lekra, karena langsung dengan lekra dia. Di situ dia bersama Basuki Resebowo, Hendra Gunawan, Affandi. Tapi lagi-lagi unik Affandi ini di lekra gitu. Lah lekra itu kan aliran keseniannya itu kan realisme sosialis. Lah sementara dia ini ekspresionis. Ekspresionis itu loh teman-teman sekalian ya, saudara-saudara.
cipratan-cipratan chat itu loh. Gambar diri sendiri gitu kan. Kan apa ya? Itu nggak lekra banget kalau dilihat itu. Lekra itu kan ya rakyat kan, namanya lekra ya rakyat. Dia harus turba, dia harus melakukan riset sosial gitu ya. Untuk sebelum melukis itu kan perupa itu kan riset sosial namanya. Mereka ke kampung nelayan mana, atau dalam ceritanya Joko Peki itu mereka harus ke pantai Trisik gitu kan untuk melakukan riset seni rupa gitu. Nah, Affandi ini beda. Bahkan dia disebut bapak ekspresionisme Indonesia. Gitu. Tapi dia lekra. Nah, Affandi menurut saya adalah cara lain kita melihat internal lekra. Bahwa lekra tidak setunggal itu. Ada suara lain, ada yang disebut kalau dalam seni rupa ya warna lain. Kalau suara nanti musik. Ada namanya warna lain, namanya warnanya Affandi. Ekspresionisme yang dia bawa ke lekra. Tapi ya tetap diterima. Buktinya dia pimpinan pusat. Gitu. Mimpin organisasi lekra di bidang seni rupa. Gitu. Nah itu Affandi, sangat unik tokoh ini. Sementara di politik dia lebih banyak diem. Tapi kan membara, nah diamnya Affandi kan membara kan. Kenapa PKI tetap mempertahankan dia tetap di lekra? Ya karena ada apa-apa dengan tokoh Affandi ini. Nah lalu datanglah 65 gitu. Tepatnya September 65 atau lebih tepat lagi 1 Oktober 65. Kita mengalami dentuman besar dalam politik. Namanya balon tragedi itu meletus. Lalu di mana Affandi? Bagaimana ceritanya dia bisa selamat? Nah, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk ada satu buku yang menarik pengakuan dan ada hubungan sama Affandi dan ini jarang diceritakan. Anda perlu membaca buku yang setahun yang lalu terbit, belum nyampe setahun. Judulnya itu Urip Mung Mampir Ngguyu atau 60 tahun Butet Ketarjasa. Nah di buku itu ada cerita yang menarik dari Hersri Setiawan yang ditulis ulang Ita Fathia Nadia. Hersri ini terjemah dulunya. Judulnya itu Mas Bagong. Lah apa hubungannya Mas Bagong sama Affandi kan? Nah saya bacakan ya. Atau di dalam ya kalau Anda buka buku itu halaman 234, 235, 236 dan di situ ada cerita itu. Nah, ada paragraf yang menarik dari buku itu yang ada hubungan sama Affandi gitu. Pelan-pelan, nah seperti itu ya. Mas Bagong bertanya kepada saya. Itu cerita Hersri Setiawan. Di Setiawan sudah dengar cerita tentang penangkapan Affandi, kawan-kawan Sanggar Pelukis Rakyat dan ketoprak Krido Mardi sesudah peristiwa 30 September 65. Saya memang dekat dan dipercaya oleh Kodam Diponegoro sebagai anggota dan penasehat BKS Bumil atau Badan Kerjasama Budayawan dan Militer. Tetapi kepercayaan itu saya pakai untuk melindungi kawan-kawan seniman yang akan ditangkap supaya tidak dibunuh. Tentang penangkapan Affandi, ketika saya melihat namanya, saya mengatakan kepada Kapten Durjani, Komandan Penumpasan untuk Jogja dan sekitarnya, untuk menjadi orang yang ikut serta menangkap Affandi. Benar, saya datang langsung pura-pura menangkap Affandi di rumahnya. Sesudah diinterogasi di Benteng Frederikburg atau kilometer 0 Yogyakarta sekarang ini, besoknya Affandi sudah dilepas atas jaminan saya. Begitu pula kawan-kawan pelukis rakyat dan anggota ketoprak Krido Mardi. Mereka ditangkap dan ditahan tapi tidak dibunuh. Hanya Bung Trobos saja yang saya tidak tahu siapa yang menangkap
dan pada akhirnya terbunuh dan jasadnya nggak pernah ditemukan. Bayangkan saudara, paragraf itu padat dan menjelaskan bagaimana suramnya peristiwa itu di Yogyakarta. Affandi ditangkap gitu. Berkat Pak Bagong Kussudiardja, Pak Bagong ini adalah ayahanda Butet Kotarajasa. Nah, peristiwa penangkapan Affandi itu gitu, dan penyelamatan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Bagong menandaskan sekali lagi bahwa Affandi ini adalah tokoh yang sesuai zamannya. Mengapa sesuai zamannya? Satu, di zaman Soekarno dia diterima. Pada saat revolusi meletus, dia bagian dari revolusi. Ketika revolusi dalam tanda kutip belum selesai, ketika Indonesia berhadapan dengan imperialisme Amerika tahun 60-an gitu ya, 50-an, 60-an, Affandi tetap menjadi orang. Sementara saat Orde Baru gitu ya, justru Affandi dikasih penghargaan. Pada tahun 69, Dikbud itu menganugerahinya sebagai tokoh bintang jasa utama. Kebayang gak itu? Ketika saya lahir, 69 dan 78 ya itu. 78 dia dapat penghargaan itu. Bintang jasa utama. Mana ada tokoh PKI gitu-gituin? Kan gak ada. Artinya tokoh ini simbol lain dari wajah politik Indonesia, politik kebudayaan Indonesia, bahwa mungkin berbeda politik, tapi cara kita membawa diri dalam politik itulah yang sangat penting. Maka saya menyebut Affandi itu adalah sosok simbol persahabatan politik. Anda lihat bahwa Bagong Kussudiardja sama Affandi itu ideologinya berbeda. Bagong itu ke militer, kan ketua apa tadi, kerjasama budaya. Bayangkan ada satu lembaga, pernah ada satu lembaga namanya itu Badan Kerjasama Budayawan dan Militer gitu. Itu kan tolak belakang sama Lekra gitu kan. Tapi mengapa dua orang bisa bersahabat gitu? Barangkali sosok Affandi ini bisa kita teladani sebagai bagaimana cara kita bersahabat di dalam politik. Beda boleh, tapi kan persahabatan tetap abadi. Nah, saya kira Affandi memberikan itu dalam persahabatan atas nama kebudayaan itu gitu. Sekaligus di Jalan Gejayan namanya ditabalkan sebagai satu, jalan ekonomi, kedua, jalan pendidikan, ketiga sekaligus jalan politik dan kebudayaan. Dari Affandi, dia memberikan makna jalan itu sekaligus jadi politik kebudayaan. Maka ketika Gejayan memanggil meletus kembali dan bikin kaget kan, di Jalan Affandi September sebelum COVID-19, September 2019, maka momentum Jalan Gejayan dan Jalan Affandi itu ketemu. Satu, sebagai jalan ekonomi, kedua jalan politik, yang ketiga adalah jalan kebudayaan. Di situ bersekutu sedemikian rupa, dan bulan Mei sesungguhnya adalah bulan persahabatan kebudayaan yang berporos pada satu nama bernama Affandi. Affandi lahir di Cirebon pada tanggal 18 Mei, meninggal di Yogyakarta pada tanggal 23 Mei, dan pada tanggal 23 Mei PKI pertama kali lahir. Demikian Jas Merah kita kali ini, sampai bertemu di lain kesempatan.